Kadang kita juga pernah mendengar bahwa saya pun juga punya teman, mereka juga mengikut sertakan sebagai warga besar kerajaan, namun setelah pulang dari rumah mereka memasang tulisan di atas pintu menjadikan Raden Gunawan. Apakah mereka benar-benar keturunan atau mereka bisa mencari sertifikat agar mereka bisa diangkat sebagai Raden? Maka kita juga tidak tahu, seperti halnya Gus Samsudin juga pernah ingin menjadi keluarga besar kerajaan. Ya, apakah setelah Gus Samsudin diangkat sebagai warga besar kerajaan, kemudian Gus Samsudin bisa disebut dengan Gus, kita pun juga tidak tahu. Hingga disinilah teman-teman itu kuasa-kuasa daripada kerajaan-kerajaan keturunan Mataram. Kita tidak bisa apa-apa. Apakah Gus Samsudin sudah bisa diangkat sebagai Gus Samsudin karena mereka sudah menjadikan keluarga besar kerajaan, dan teman saya namanya Gunawan, setelah mereka menjadi keluarga besar di Mataram, mereka juga memasang tulisan di atas pintu dengan Raden Gunawan. Kita tahu bahwa nama Raden Ajeng kita pernah membaca, yaitu kepada pahlawan wanita kita, yaitu Ibu kita Kartini, bahwa Ibu kita Kartini juga disebut dengan Raden Ajeng Kartini. Artinya Ibu kita Kartini juga merupakan anak-anak bangsa biru, anak-anak terah kerajaan atau terah dari para bupati di daerah Rembang sana. Demikian teman-teman, kita bisa mengerti ternyata sebutan-sebutan Gus yang dinyatakan oleh para kiai dengan para kerajaan berbeda. Kalau di kerajaan harus keturunan dari para kerajaan Mataram. Tapi kalau di kiai, walaupun bukan keturunan raja, para kiai memiliki anak itu juga berhak untuk menerima sebutan Gus. Kita juga tidak bisa membedah tentang Gus yang dinyatakan oleh anak kiai besar, karena mungkin dulu ada adaptasi daripada adopsi budaya dari kerajaan pindah ke budaya agama. Karena kita tahu bahwa pada saat kerajaan Mataram memang didamping oleh para wali, sehingga mungkin hubungan antara ulama dan umat menjadi satu, akhirnya sebutan Gus-Gus dianggap seperti biasa saja. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan waktu saya serahkan kepada Mbak Lurno. Apabila ada kekurangan kita menerangkan, kita manusia bisa minta maaf yang besar-besarnya, karena tentu kita punya kegelapan dan tentu kita punya dosa. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi inilah pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan sebutan Gus dari terah kerajaan dan dari kepercayaan kita, yaitu agama Islam. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, karena pelajaran-pelajaran seperti ini tidak diajarkan di dunia pendidikan, Mbak. Bahkan mungkin ada tambahan yang lain, Mbak. Tatanan-tatanan hal kerajaan itu digambarkan di pewayangan, seperti halnya Prabu Romo pada saat masih jadi, yaitu Romo Legowo, mereka disebut Raden Romo Legowo. Begitu pula yaitu Dewi Sinto pada mereka sudah dipinang sebagai istrinya raja, mereka disebut yaitu Den Ayu Sinto. Hingga Semar pernah menemui kepada Sinto, Semar menyebut Den Ayu Sinto. Hingga disinilah letaknya hubungan erat antara kebudayaan dengan yaitu tata cara toto kromo subes itu di kerajaan kita. Sehingga ternyata apabila kita menyebut nama Gus atau kita senang disebut Gus itu berbahaya, karena ternyata sebutan Gus itu tidak main-main, karena ada silsilah kerajaan dan ada madhab-madhab yang mana kita harus benar-benar sesuai dengan bukti nyata bahwa kita punya keturunan berdarah biru apa tidak. Kalau kita tidak punya keturunan darah biru, kalau disebut Gus ya kita malu sendiri. Saya sering sekali bersama Mbak Lulu itu disebut Romo Kiai, disebut Gus. Saya sering sekali teman-teman. Tamu-tamunya tamu-tamu yang datang yang WA sebut tidak Mbak Kendil, namun langsung Yai, Romo Kiai, saya disebut Gus. Tapi saya menolak karena saya bukan berhak untuk menerima sebutan itu. Kami sadar bahwa kami hanya orang biasa, yang ketepatan kami sebagai orang religi, orang-orang cinta kepada Tuhan. Sehingga apabila kita disebut dengan kata-kata yang berlebihan, kita pun juga takut adanya, kami takut digugat, kami takut dilecehkan orang. Kami lebih senang disebut nama biasa saja, yang penting kita aman. Dan sebutan-sebutan itu bagi saya sama saja, karena Allah itu tidak memandang sebutan, Allah memandang dengan takwaan dan perilaku yang baik dan suci. Terima kasih. Ya teman-teman, cukup sekian pembahasan dari kami, semoga ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, amin, amin, ya rabbal alamin.